Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pemrograman C++. Ya. Di sini kalau di dalam pemrograman C++ itu ada namanya variabel ya. Artinya variabel itu adalah yang biasa digunakan untuk variabel dan konstanta ya, untuk mendefinisikan sebuah nilai. Nah, variabel ini juga dalam program digunakan untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai yang ada padanya dapat diubah-ubah selama eksekusi program berlangsung. Nah, kalau untuk pendeklarasian tabel ini biasanya pendeklarasian variabel itu kan ada namanya, kalau biasanya itu adalah ada tipenya, tipe integer atau float atau yang lainnya, baru diikuti dengan daftar variabel. Contohnya di sini adalah integer, kemudian daftar variabelnya adalah jumlah. Kalau int ini adalah tipenya, kemudian float ini adalah tipenya. Selanjutnya untuk daftar variabelnya adalah harga persatuan, harga total, dan jumlah. Seperti itu. Itu adalah untuk data umumnya. Oke. Nah, ini seperti biasa saya sudah mengetikkan code-nya atau program. Di sini ada beberapa code. Nah, nanti kalau ini adalah masih menggunakan program bahasanya adalah menggunakan C ya, karena menggunakan printf. Tapi kalau seumpamanya sudah menggunakan C++, itu adalah ini ya, menggunakan cout. Oke. Kita ke yang program kedua 2.1 dulu. Nah, di sini untuk memberikan nilai suatu variabel yang telah dideklarasikan, bentuk pernyataan yang digunakan adalah seumpamanya variabel sama dengan nilai. Contohnya di sini ya, jumlahnya ini adalah variabel, kemudian sama dengan nilai. Nilai di sini adalah 5 ya. Artinya variabel sama dengan nilai. Variabelnya adalah jumlah, kemudian nilainya adalah 5. Ini untuk pemberian nilai ke dalam variabel. Kalau kita melakukan sebenarnya perkalian atau hitung-hitungan untuk harga total ya. Nah, di sini ada float harga persatuan, kemudian harga total sama dengan jumlah ya. Kemudian jumlahnya semuanya di sini adalah 5,3 ya. 5,3, harga persatuannya adalah 10. Berapa harga totalnya? Nah, berarti harga total di sini adalah jumlah dikali harga persatuan. 5,3 dikali 10, maka di sini harusnya adalah 5,3. Nah, printf tampilkan harga total. Nah, di sini %f menggunakan float, gitu ya. Karena di sini adalah float, maka untuk menampilkan juga harus menggunakan %f. Tampilkan harga total. Oke, kita compile dulu, kemudian running. Oke, running. Nah, di sini adalah 5,3. Float kemarin ingat ya, float itu adalah untuk menyimpan bilangan pecahan. Nah, di sini floatnya adalah 5.3. Kalau seumpamanya di sini adalah 5 saja gitu.
5 kali 10. Kita coba compile dan run. Nah, maka hasilnya adalah 50 gitu ya. 5 kali 10 jadinya 50. Oke, saya cek dulu. Oke. Untuk selanjutnya di program nomor 2.12 ini adalah untuk membedakan antara variabel float sama dengan variabel double. Nah, perbedaannya di mana sih? Nah, kita coba aja kita menulis float 5, 6, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai kemudian diulangi 1, 2, 3, 9. Nah, ini kita membedakannya kayak gimana? Nah, perbedaannya adalah, oke, kita compile aja. Nah, ya, 5, 0, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini yang terbaca hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit ya. Tetapi kalau yang 4, 3, 6 ini kembali sudah mengacak ya. Tetapi kalau yang menggunakan double, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini yang kalau double itu ada bilang pecahannya bisa sampai 17. Nah, itu adalah untuk perbedaan antara float sama double. Walaupun nilai antara variabel tipe yang double sama float itu sama, yang dihasilkan antara X dan Z itu sama, tetapi yang ditampilkan itu adalah berbeda. Kalau yang float itu hanya 7 digit, sedangkan yang double itu bisa sampai 16. Itu untuk variabel inisialisasi dari variabel perbedaan dari float dan double. Kalau kemudian ada namanya tentang tipe variabel. Nah, tipe di sini ada modifikasi tipe atau type modifier. Itu yang dapat digunakan di awal tipe data dasar atau di sini kecuali void ya. Itu pemodifikasi tipe itu ada signed, kemudian unsigned, long, short. Unsigned berarti tanpa tanda ya. Jadinya misal main 1 kalau yang bertanda, kalau tanpa tanda itu adalah 1, itu sign, tulisannya adalah signet. Saya lihatkan di program 2.13 ini ya. Ini adalah contoh dari signet, itu adalah yang bertanda strip atau disk. Ini adalah 100 signet I sama dengan min 127. Kalau yang tanpa bertanda itu adalah J123. Nah, ini perbedaan. Oke, kita coba aja. Nah, karena di sini adalah bilangannya adalah bilangan bulat tidak pecahan, maka menggunakan persen D. Oke, kita compile dan run. Maka hasilnya adalah
127 untuk I-nya, kemudian J-nya ini 4249. Oke, kita coba cek terlebih dahulu persen. Oke, main 127. Kalau yang semuanya ini saya tambahkan, kira-kira error apa tidak? Tetap tidak error, hasilnya tetap berbeda ya. Nah, di sini terdapat perbedaan antara signed sama unsigned. Kalau tanpa bertanda itu dia akan bitnya 123 itu ada berapa bit. Kalau signed itu adalah main 127, maka yang ditampilkan adalah main 127. Barusan adalah tentang variabel. Kita karena di sini ada namanya juga tentang konstanta, yaitu biasanya ada menyatakan nilai numeris atau karakter yang tetap. Contoh untuk kelas konstanta di dalam C++ itu adalah floating point, kemudian integer, kemudian string, dan karakter. Oke, kita dicoba dulu ke konstanta integer. Konstanta integer kita lari ke program 2.14 ya. Nah, di sini nilai nomor, nah ini adalah biar kita paham perbedaannya, kita compile aja, kemudian run. Nah, di sini A yang ditampilkan adalah 15, B adalah 246, kemudian C 11, kemudian D adalah 5750. Nah, kalau di dalam integer itu, nah ini adalah kalau 0xf6. Nah, ini kode ASCII dari F6, kemudian kode ASCII dari B. Nah, kode ASCII dari B maka desimalnya adalah 11. Kemudian F6 maka yang ditampilkan adalah 246. Saya perlihatkan tentang ASCII. Kode ASCII saya. Oke. Nah, di sini ada tabel ASCII ya. Tabel ASCII 256 bit. Nah, di sini ada F6. F6 ini adalah hexadecimal. Nah, ini 246. Nah, ini F6 ya. Di sini ada F6. Kita coba compile. Nah, F6 itu adalah yang B. B adalah 246. Ini juga F6, maka hasilnya adalah 246. Nah, kemudian kalau yang B itu adalah 11, desimalnya adalah 11. Ini ya, 0BH. Nah, ini
adalah kode dari ASCII BH, maka yang ditampilkan adalah desimalnya, maka yang tampil di layar adalah 11 seperti itu. Nah, integer, nah ini untuk pendeklarasian ya, karena di sini adalah menggunakan angka, maka harus tipe datanya adalah integer. Kemudian A sama dengan 15, B 0x. Nah, 0x ini adalah untuk pendeklarasian dari heksadesimal. Kalau mau menuliskan sebenarnya B jadi 15 tidak apa-apa. Oke. Kemudian di sini printf, tampilkan A itu adalah persen 7 dari desimal. Nah, kemudian maka yang ditampilkan A, ya, gitu. Kemudian 2.15, ke program 2.15 ini adalah tentang konstanta string. String itu adalah nilai yang numeris atau karakternya yang tetap. Nah, ini kalau konstanta string itu adalah deretan karakternya itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Petik ganda itu adalah seperti ini ya. Ini petik awal, nah ini petik tutup. Nah, semuanya kalau tulisannya terlalu panjang banget, nah kan kalau terlalu panjang, kalau seumpamanya tanpa menggunakan titik koma ini, menggunakan petik ganda, ya, menggunakan petik ganda, maka tulisannya akan satu baris terus. Nah, kita menggesernya adalah seperti ini. Nah, tetapi kalau biar sesuai layar, kita menyesuaikan layar, itu bisa menggunakan petik ganda seperti ini. Sebenarnya ini muin, orang Magelang tinggal dengan keluarga, gitu ya. Kita coba aja compile. Nah, ini muin, orang Magelang tinggal dengan keluarga. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan nantinya. Ingat di sini semuanya kalau nggak ada spasinya maka akan menggandeng. Jadinya harus tetap dikasih spasi ya, sebelum petik ganda terakhirnya. Nah, ini muin lah, ini karena tidak ada muin orang. Nah, kalau seharusnya harus ada spasinya biar tidak menggandeng. Nah, muin orang, nah seperti itu. Ini adalah untuk konstanta string. Nah, kita ke konstanta karakter 15. Oke, kita ke program 16 ya. Konstanta karakter itu adalah untuk menampilkan simbol-simbol ya, spesial karakter. Nah, di sini saya sudah menggunakan namanya pemrograman C. Nah, pemrograman C itu tetap include. Nah, kalau C++ itu adalah include stdio.h, tetapi kalau pemrograman C++ itu adalah iostream ya. Kemudian ini ya, perbedaan 15 sama 16. Include stdio.h ini 2.15. Nah, kalau 2.16 nya adalah C++ nya adalah include iostream. Nah, selanjutnya ada namanya using namespace std. Using namespace std ini adalah untuk biar tidak menulis std berulang kali. Std di sini di sini berulang kali. Nah, cukup
menulis ini aja, using namespace std, kemudian lanjut ke cout ya. Cout karakter 1 ini adalah xf6, ini menggunakan bilangan hexa, kemudian ditampilkan. Nah, tandanya adalah di sini unsigned karakter 1 xf6. Nah, coba kita compile aja dulu, compile lalu run. Nah, ini adalah simbol ya, karakter, kalau spesial karakter. Nah, ini bisa titik bagi, ada stripnya ya. Kemudian ini apa ya namanya, F5 ya, seperti itu. Nah, kemudian cout, nah ini tampilkan di layar. Kemudian karakter satunya adalah tadi titik 2 yang ada stripnya di tengah-tengah antara titiknya tadi. Kemudian ENDL. Nah, ENDL ini adalah mengganti baris, end line ya, mengganti baris. Jadinya C++ sama C itu tidak jauh berbeda, cuman karakternya ketika cuman di sini ada nampilkannya, kemudian preprosesornya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ke konstanta karakter. Karakter kan tadi udah ya. Tentang operator. Operator di sini semuanya kita mau penjumlahan seperti tadi, seperti pertemuan video pertama itu ada A tambah B. Sebenarnya di sini adalah 5 tambah 20. Maka C sebenarnya A sama dengan 5, B adalah 20, C sama dengan A plus B. Maka C adalah 25. Nah, kita juga tetap harus menuliskan include your string using namespace std, kemudian main, kemudian mendeklarasikan. Nah, karena ini bilangan angka, maka menggunakan integer. Kemudian cout, tampilkan A ya, tampilkan A itu adalah 5, kemudian tampilkan B, kemudian DL ini adalah untuk baris ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan ini aja, kita cek aja hasilnya seperti apa ini ya, biar nanti ada perbedaannya. Nah, ini cout A nya ditampilkan adalah 5, kemudian B tampilkan B ya, 20, kemudian C sama dengan A plus B. A plus B 5 tambah 20 hasilnya adalah 25. Kalau kita seperti itu kan mungkin kurang kelihatan. Kita bisa menambahkan hasil namanya, hasil. Nah, kita coba compile dan run. Tambahnya hasil. Ini tambah titik 2 biar kelihatan cantik. Hasil A ditambah B ya. Kemudian di sini juga boleh menggunakan
bagian ini kemudian di sini D, nah kita compile dan run. Di sini di dalam petik ganda ya, jadinya kalau untuk komentar untuk ada di petik ganda. Nah, seperti ini. Kemudian kita compile. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 5. Nah, A nya berapa? 5. B nya berapa? 20. Hasilnya adalah A tambah B sama dengan 25 gitu. Ini untuk memberikan apa ya, komentar gitu. Ya bukan komentar, memberikan tampilan di dalam layar untuk menunjukkan bahwa 5 itu adalah A. Nah, kemudian ke operator namanya operator aritmatika. Aritmatika itu adalah ada perkalian, ada pembagian, ada apa namanya modulus atau sisa pembagian, ada pertambahan, ada pengurangan. Kemudian biasanya kalau perkalian itu ya simbolnya adalah bintang seperti ini ya, bintang ini adalah perkalian. Kalau pembagian adalah seperti ini, plus. Kemudian tambah yaitu tambah gitu. Kemudian minus min gitu. Nah ini adalah untuk pengurangan. Ini adalah apa namanya operator untuk aritmatika ya. Ada perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan. Nah itu adalah untuk yang binary. Kalau untuk yang unary itu adalah contohnya tanda plus, tanda minus, kemudian ada namanya increment dan decrement. Kalau increment itu adalah plus ya, tambah bukan. Nah plus ini adalah untuk increment. Tapi kalau yang decrement itu adalah minus min itu adalah namanya decrement. Kalau plus itu adalah increment ya, seperti itu. Oke, kita coba aja di sini. Nah ini contohnya kita menghitung luas dari lingkaran. Di sini menggunakan float, karena float kan tadi adalah pecahan, karena pi itu kan 3,14 ya, 3,14 itu adalah menggunakan pecahan. Nah kalau menggunakan pecahan maka menggunakan namanya float. Nah kita deklarasikan dulu float, kemudian luas, kemudian pi, jari-jari, kemudian ada keliling. Nah, ini untuk menghitung luas dari sebuah lingkaran. Nah, untuk menghitung luas dari lingkaran itu adalah pi kali jari-jari kali jari-jari gitu. Pi kali jari-jari kali jari-jari.
Pi-nya berapa? Pi kan bisa 22/7 atau 3,14. Artinya di sini saya mengambil adalah 3,14, jari-jarinya adalah 12. Nah, maka berapa sih luasnya? Kita cek aja. CO jari-jarinya kita run aja. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 12. Di sini adalah 12. Kemudian berarti kalau jari-jari 12, maka luas dari kelilingnya adalah 400. Luas dari lingkaran itu adalah 452,563. Di sini CO tampilkan jari-jari sama dengan jari. Jari ini mengambil dari sini yang sudah dideklarasikan. Kemudian luasnya ini adalah mengambil dari di sini dengan rumus pi kali jari-jari kali jari-jari. Maka hasilnya adalah tadi berapa? 452,563. Itu adalah untuk contoh pemrograman aritmatika. Nah, tadi saya sudah menyinggung namanya increment dan decrement. Contohnya di sini adalah untuk bilangannya itu adalah 10. Kemudian kalau plus itu tadi ya Mas, plus itu adalah tentang increment. Nah, kita coba tampilkan aja biar lebih enak. Nah, X-nya X 10. Kalau increment itu adalah penambahan 1. Penambahan 1 berarti 10 ditambah 1, maka hasilnya adalah 11. Cout X 11. Kemudian kita membuat increment lagi. Nah, increment tadi penambahan dari yang 11 ini, maka hasilnya adalah 12. Begitu seterusnya kalau ditambah. Nah, kalau di decrement berarti X bukan yang 10 tadi, tetapi yang sudah terakhir di sini 13. Maka decrement berarti dikurangi 1, maka hasilnya adalah 12. Kalau kita coba lagi decrement lagi, ini ya, decrement, kemudian saya compile, apakah hasil yang terakhir itu adalah 11? Kita coba aja. Nah, 11 ya. Jadi decrement ini kalau ditambah kita ketikkan code-nya di sini lagi, maka menghasilkan 10. Diketikkan lagi maka menghasilkan 9. Jadinya increment itu adalah untuk menambahkan 1. Kalau decrement itu adalah untuk pengurangan 1. Nah, plus sama min. Kalau plus itu adalah untuk increment. Kalau XX itu adalah kalau minus itu adalah untuk decrement. Kemudian ke program selanjutnya, yaitu contoh lain dari increment dan decrement. Nah, tadi juga ada kunjungan, kita juga mencoba untuk penjumlahan. Kita akan hasilnya seperti apa sih? Nah, di sini sebenarnya A sama dengan 5, B sama dengan 5. A tambah 5. C sama dengan A ditambah plus tadi adalah increment. A ditambah plus B. Nah, increment B seharusnya
A ditambah increment B sama dengan 11, karena increment B itu adalah 5 ditambah increment B itu 1 tambah 1, maka increment B itu adalah 6. Kita run, di sini kok hasilnya 10, berarti ada yang salah, maka harus menambahkan di sini spasi. Kita coba compile dan run. A nya adalah 5, B nya adalah 5. Kemudian kalau C nya berapa? A ditambah increment B. Increment B berarti B nya ditambah 1, 6. A 5, B nya 6, jadinya adalah 11. Ini untuk B. Ini untuk penjumlahan. Kalau perkalian, kita tinggal menambahkan simbol perkalian ini. Kita compile dan run. Maka hasilnya adalah 30 ya. Karena 5 ditambah 5 A kemudian dikalikan increment B. Increment B itu adalah 6. 5 dikali 6 itu maka hasilnya adalah 30 ya. Untuk yang increment sama decrement, tadi perbedaannya, kalau ini tidak dikasih spasi untuk penjumlahan, itu dia tetap nggak bisa increment. Kalau biar bisa increment itu adalah ditambahkan spasi di sini, jadinya biar increment B itu ada hasilnya 6 ya. Selanjutnya adalah tentang bitwise. Nah, bitwise ini X nya itu ada 9 bit 93, kemudian si out tampilkan nilai X semula. Nah, ini adalah seperti yang tadi saya contohkan, ini untuk menampilkan di layar ya. Tampilan di layar, keterangan yang ditampil di layar. Nilai X semula adalah X. X nya diambil dari sini, dari 93. Kemudian ini ada X sama dengan X geser ke kiri 1 bit ya. Geser ke kiri 1 bit, berarti nanti hasilnya adalah berapa ya? Kita compile aja, compile dan run. Nah, ini kalau geser ke kiri 1 bit berarti 93 dikalikan 2. 93 dikalikan 2 adalah 186. Nah, kemudian di sini kebalikannya, ini arahnya ya. Ini geser ke kiri, kemudian geser ke kanan. Geser ke kanan. Nah, geser ke kanan ini 23. Ke kanannya 3. Ambil dari sini ya. Ke kanannya 3. Berarti hasilnya adalah 23. Kita coba ganti menjadi 2. Kemudian compile dan run. Nah, hasilnya adalah 46.
Kalau geser ke mana, ke kanan 3, itu hasilnya adalah 23. Tapi kalau ke kanannya 2, itu adalah 46. Ya. Nah, di sini kalau geser ke kanan 2 itu adalah 46, itu dikurangi 1 dulu, baru dibagi 2, maka hasilnya adalah 46. Kemudian kalau yang tadi adalah dibagi 3, itu adalah dikurangi 1 dulu, kemudian dibagi 3, geser ke kanannya 3, maka 92 dibagi 3 sama dengan 23, seperti itu. Untuk bandwidth. Nah, kalau nanti kita ke operator hubungan untuk materi selanjutnya, kemudian logika itu ada and, or, dan not gitu. Nah, itu adalah untuk video yang keempat. Oke, video ketiga cukup sekian dulu, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.